Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dirgam Prabowo dari kelas 11A. Di sini saya akan menjelaskan tentang terjadinya latar belakang kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berasal dari kata koloni, yaitu wilayah kekuasaan, dan isme itu paham yang menganut adanya pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah beserta manusianya yang berada di luar batas negaranya. Kolonialisme dibedakan menjadi tiga, yaitu kolonialisme eksploitasi, kolonialisme penduduk, kolonialisme deportasi. Kolonialisme eksploitasi penguasaan wilayah untuk diperas habis sumber daya alamnya demi keuntungan negara penjajah, dan kolonialisme penduduk upaya menyingkirkan penduduk di daerah jajahannya sehingga lebih banyak ditempati oleh penduduk negara penjajah. Dan terakhir ada kolonialisme deportasi, yaitu wilayah koloni yang dijadikan tempat pembuangan narapidana oleh negara jajahannya. Imperialisme berasal dari kata imperium, artinya pemerintah, dan isme artinya paham. Imperialisme itu suatu wilayah jajahan yang dibentuk dengan cara membentuk pemerintah jajahan di wilayah yang dijajahnya. Imperialisme dibedakan menjadi dua, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno terjadi sebelum peristiwa revolusi industri. Imperialisme kuno menggunakan semboyan segitiga, gold, glory, dan gospel sebagai tujuan menguasai suatu wilayah. Dan imperialisme modern terjadi setelah peristiwa revolusi industri. Tujuannya tidak lagi sekedar segitiga, tapi lebih pada upaya pengembangan kegiatan perekonomian negara pelopor Inggris. Perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang pertama ada sistem ekonomi merkantilisme, yang kedua ada Renaissance dan humanisme, yang ketiga ada reformasi gereja, dan yang keempat ada evolusi industri. Sistem ekonomi merkantilisme. Merkantilisme itu sistem politik ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan suatu bangsa oleh pemerintah. Tujuannya mengumpulkan cadangan emas, memperoleh neraca perdagangan yang baik, mengembangkan pertanian dan industri, serta memegang monopoli atas perdagangan luar negeri. Merkantilisme berkembang di Eropa Barat sekitar abad 15. Renaissance dan humanisme. Renaissance itu kelahiran kembali. Lahir kembali adalah kembali bangkitnya kebudayaan Yunani kuno dan Romawi kuno yang biasa disebut kebudayaan klasik yang berlangsung selama 3 abad lamanya. Humanisme, pemikiran filsafat yang menghadapkan nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal. Selain hasil seni budaya, karya-karya klasik yang merupakan buah pikir para filsuf terkenal Yunani kuno seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles mulai mendalami para cendekiawan Romawi. Mereka menanamkan dirinya kaum humanis. Dalam berkarya, mereka berusaha membebaskan diri dari pengaruh gereja, bahkan dengan terang-terangan mencela berbagai peraturan gereja yang dinilai tidak wajar dan tidak masuk akal. Reformasi gereja di Eropa tidak terlepas dari gagasan Renaissance yang mulai berkembang di Italia pada awal abad ke-15 Masehi. Paham-paham baru seperti sekularisme, individualisme, dan humanisme berusaha untuk meruntuhkan dominasi gereja dari tatanan kehidupan masyarakat Eropa. Reformasi gereja suatu upaya untuk mengembalikan ajaran agama Nasrani sebagaimana yang diatur dalam Alkitab Suci Injil. Reformasi gereja di Eropa berlangsung pada pertengahan abad ke-15 Masehi. Revolusi industri. Revolusi industri perubahan secara besar-besaran dalam memproduksi barang yang sebelumnya dikerjakan dengan tangan atau tenaga manusia, kemudian digantikan dengan mesin-mesin modern. Revolusi industri yang mula-mula timbul di Inggris kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya dan akhirnya ke seluruh dunia. Cukup sekian dari saya, Muhammad Dirgam Prabowo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.